Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tawasul dulu kepada pengalaman kitab, kepada guru kita, terutama kepada pendiri pondok Modern Amin kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum pelajaran dimulai, jadi untuk bagi semua yang belajar kitab apapun ini diusahakan tahu nama kitabnya juga pengarangnya. Seperti hari ini kita belajar yang namanya ilmu sorof. Untuk nama kitabnya ini ada di sini, Al-Amsilatut Tasrifiyat. Terus untuk pengarangnya namanya Syekh Muhammad Maksum bin Amin. Tapi yang kitab jenengan pegang mungkin nggak sama dengan kitab saya, beda di sampulnya saja. Kalau punya saya warnanya kuning, kalau punya jenengan itu kalau nggak salah warnanya biru. Jadi sekali lagi nama kitabnya Al-Amsilatut Tasrifiyah. Terus untuk pengarangnya namanya Syekh Muhammad Maksum bin Amin. Seperti jenengan belajar kitab Aqidatul Awam, itu siapa pengarangnya? Yaitu pengarangnya Syekh Ahmad Marsudi. Sudah, kita langsung ke pembahasan tentang ilmu sorof. Ilmu sorof ini untuk kelas 7 putra ataupun putri. Langsung saja, tasrif menurut Imbot setiap masuk sudah saya sampaikan sering. Sudah, sekarang dibaca tasrifan dulu mulai wazan yang pertama sampai wazan yang ke-6. Jadi yang dinamakan tasrif menurut lughat atau menurut bahasa yaitu mengubah atau bisa perubahan. Tasrif menurut istilah mengubah bentuk asal kepada bentuk-bentuk yang lain untuk mencapai arti yang dikehendaki. Jadi bentuk asal yaitu fi'il madhi fa'ala. Ada yang mengatakan masdar, tapi kita pakai yang fi'il madhi saja. Jadi tasrif menurut istilah mengubah bentuk asalnya fi'il madhi fa'ala kepada bentuk-bentuk yang lain untuk mencapai arti yang dikehendaki. Jadi fa'ala nanti bisa menjadi yaf'ulu. Insyaallah ini sudah hafal semuanya. Bisa menjadi fa'lan dan seterusnya. Jadi kalau fa'ala ini namanya fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari', fa'lan masdar dan seterusnya. Jadi ini beda lafaz, ini sudah enggak sama artinya. Kalau fa'ala artinya sudah bekerja, yaf'ulu sedang bekerja, fa'lan suatu pekerjaan. Nanti ada fa'ilun isim fa'il artinya orang yang bekerja. Jadi yang dinamakan tasrif menurut istilah mengubah bentuk asal yang asalnya fi'il madhi kepada bentuk-bentuk yang lain mulai fi'il mudhari', masdar sampai isim zaman makan, isim alat. Tujuannya perubahan ini yaitu untuk mencapai arti yang dikehendaki. Contoh seperti Zaid sudah bekerja berarti fa'ala Zaidun. Ini artinya Zaid sudah bekerja. Kalau Zaid sedang bekerja berarti memakai fi'il mudhari' yaitu yaf'ulu Zaidun. Atau Zaid orang yang bekerja berarti memakai isim fa'il berarti Zaidun fa'ilun, Zaid orang yang bekerja. Atau Zaid orang yang dipekerjakan berarti memakai isim maf'ul Zaidun maf'ulun. Dan terus keterangan berikutnya fi'il sulasi mujarrad. Yang dinamakan fi'il sulasi mujarrad yaitu kalimat yang fi'il madhinya terdiri dari 3 huruf. Contoh seperti fa'ala. Jadi fa'ala ini dinamakan fi'il sulasi mujarrad sebab hurufnya ada 3, yaitu yang satu fa, 2 ain, 3 lam. Setiap fi'il madhi yang hurufnya ada 3 ini dinamakan fi'il sulasi mujarrad. Contoh lagi seperti doroba. Doroba ini juga dinamakan fi'il sulasi mujarrad sebab hurufnya ada 3, 1 dot, 2 ro, 3 ba. Jadi intinya fi'il sulasi mujarrad itu fi'il madhi
yang terdiri dari 3 huruf. Sebab nanti ada fi'il madhi yang hurufnya ada 4 seperti fa'lala. Fa'lala ini ada 4. Kalau yang seperti ini berarti bukan fi'il sulasi mujarrad tapi dinamakan fi'il rubai mujarrad sebab hurufnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Terus fi'il sulasi mujarrad ini wazannya ada 6. Sebenarnya ini setiap masuk sudah sering kita baca di kelas. Terkumpul dalam kalimat ini ada lagunya biar lebih mudah untuk menghafalkan. Fathun domin fathun kasrin fathatani kasrun fathin domun domin kasrotani. Saya ulang lagi. Fathun domin fathun kasrin fathatani kasrun fathin domun domin kasrotani. Oh, belum. Musik. Jadi fathun domin ini isyaratnya fathun harokat fathah, domin harokat domah. Yang pertama ini di fi'il madhi, yang domah yang kedua ini di fi'il mudhari. Ini juga sama. Fathun fathah di fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il mudhari sama seterusnya. Terus perlu diperhatikan, jadi harokat fathah ini hanya berubah di ain fi'il saja. Coba sekarang lihat ini. Jadi fa'ala ini fa-nya dinamakan fa fi'il, ainnya namanya ain fi'il, lamnya namanya lam fi'il. Jadi fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Seandainya diganti nasoro sama saja. Nasoro, nun namanya fa fi'il, sod namanya ain fi'il, roh namanya lam fi'il. Jadi ini fathah di fi'il madhi, dhamma di fi'il mudhari. Ini yang berubah hanya di ain fi'il saja. Makanya fathun domin ini menjadi wazan fa'ala yaf'ulu. Yang berubah hanya di ain fi'il. Ain fi'il madhi sama fi'il mudhari. Jadi fa'ala ini fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari. Fathah dhamma. Terus fathun kasrin menjadi wazan fa'ala yaf'ilu. Fa'ala fathah di fi'il madhi, ain fi'ilnya. Terus kasrin berarti kasroh di fi'il mudhari fa'ala yaqimu. Fathatani berarti fathah semua ain fi'ilnya. Ain fi'il di fi'il madhi sama ain fi'il di fi'il mudhari fathah semuanya. Maka menjadi wazan fa'ala yaf'alu. Kasrun fatin menjadi fa'ila yaf'alu. Domun domin doma semuanya menjadi fa'ula yaf'ulu. Kasrotani kasroh semua menjadi fa'ila yafilu. Jadi wazan pertama yaitu fa'ala yafunu, yang kedua fa'ala yafilu, yang ketiga fa'ala yafalu, yang keempat fa'ila yafalu, yang kelima fa'ula yafulu, yang keenam fa'ila yafilu. Ini bisa jenengan lihat di kitabnya wazan fi'il sulasi mujarrad ada 6. Yang pertama yaitu fa'ala yafunu, sama dengan ini fa'ala yafunu. Al-babul awal ini berarti wazan yang pertama fa'ala yafunu, mauzunnya nasoro yansurun. Wazan al-babusani berarti wazan yang kedua fa'ala yafilu, fa'ala yafilu. Terus al-babusalis wazan yang ketiga fa'ala yafalu, sama ini fa'ala yafalu. Al-baburobi wazan yang keempat fa'ila yafalu, fa'ila yafalu. Terus al-babul khomis wazan yang kelima fa'ula yafunu, fa'ula yafunu. Yang terakhir wazan yang keenam, ini ada tulisannya di kitabnya al-babus sadis fa'ila yafilu, sama ini dengan fa'ila yafilu. Jadi untuk menghafalkan wazan fi'il sulasi mujarrad jumlahnya 6, fa'ala yafunu, fa'ala yafilu dan seterusnya, ini kalau bisa dihafalkan yang fathun domin, fathun kasrin. Jadi sekali lagi ini ada nadanya untuk agar lebih mudah untuk menghafalkan, yaitu fathun domin, fathun kasrin, fathatani, kasrun fathin, domun domin.